Jenis riba dipahami oleh setiap muslim, baik itu persoalan hutang piutang maupun jual beli. Diperlukan pemahaman agar kamu tidak terjerumus ke dalam riba. Lalu, apa sih riba itu? Riba secara bahasa yaitu ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Pengertian riba secara umum adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dalil hukum tentang larangan riba yaitu surah Al-Baqarah ayat 275, Al-Baqarah ayat 276, Al-Baqarah ayat 278, Al-Baqarah ayat 279 dan Al-Imran ayat 130. Dalil hukum tentang larangan riba, hadis Abu Daud, Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya. Macam-macam riba. Riba dalam hutang piutang. Riba hutang piutang adalah tindakan mengambil manfaat tambahan dari suatu hutang. Riba hutang piutang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, riba card, yaitu mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima hutang. Contoh riba card yaitu Dion memberikan pinjaman dana tunai pada Gina sebesar 1 juta rupiah dan wajib mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga sebesar 1.500.000 rupiah pada saat jatuh tempo, dan kelebihan dana pengembalian ini tidak dijelaskan tujuannya untuk apa. 2. Riba jahiliyah, yaitu penambahan hutang lebih dari nilai pokok karena penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu. Contoh riba jahiliyah, Respan meminjam 700.000 rupiah kepada Fulan dengan tempo 2 bulan pada waktu yang tentukan. Fulan belum bisa membayar dan meminta keringanan. Fulan menyetujuinya, tapi dengan syarat Fulan harus membayar 770.000 rupiah. Riba dalam jual beli. Riba jual beli terjadi saat transaksi jual beli secara kredit atau pembayaran dengan cara mencicil. Penjual menetapkan penambahan nilai barang karena konsumen membelinya dengan mencicil. Pengertian riba jual beli dapat dibedakan menjadi dua. 1. Riba fadl, yaitu praktik pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau tukaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan tersebut masih termasuk dalam jenis barang ribawi. Contohnya adalah 3 kg gandum dengan kualitas baik ditukar dengan 4 kg gandum berkualitas buruk yang sudah berkutu. 2. Riba nasi'ah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah terjadi karena adanya perbedaan, perubahan atau penambahan antara barang yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Contoh riba nasi'ah, Yoga meminjam dana kepada Ilham sebesar 300.000 rupiah dengan jangka waktu 1 bulan. Apabila pengembalian dilakukan lebih dari 1 bulan, maka cicilan pembayaran ditambah sebesar 3.000 rupiah. Praktik riba sendiri sudah diharapkan sejak zaman dahulu. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 160 dan 161. Dengan mengenali dan memahami riba, diharapkan kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan jual beli dan menghindari perilaku riba yang menyebabkan dosa.